Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi buat dodol agar pandan. Ini beneran enak banget, buatnya super gampang. Kalau resep ini sih nggak bakal gagal teman-teman. Kali ini aku buatnya pakai pandan asli, jadi rasanya itu bener-bener enak banget dan juga gurih. Pastinya simple. Ayo kita buat sama-sama. Pertama siapin dulu blendernya, kemudian daun pandan sekitar 7 lembar dicuci bersih, kemudian digunting kecil-kecil. Lalu tuang air sebanyak 200 ml. Nah ini kita blender dulu hingga halus. Kalau udah halus kita saring. Nah ini kita peras ya. Jadi yang digunakan jus pandannya teman-teman. Oke, seperti ini udah. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapin wajan, masukkan gula pasir sebanyak 180 gram, kemudian bubuk agar plain 3 bungkus, dan juga garam setengah sendok teh. Nah ini kita aduk rata dulu agar nanti hasilnya nggak menggumpal. Lanjut kita tambahkan santan instan sebanyak 3 bungkus. Kemudian tambahkan juga susu kental manis sekitar 200 gram. Ini boleh sesuai selera aja ya teman-teman. Tapi menurut aku ini rasanya udah pas, enak banget. Dan kita siapin saringan, tuang deh jus pandannya. Jadi jus pandannya sekitar 200 ml teman-teman. Oke, kalau udah, karena di sini aku pakai santan instan, jadi aku tambahkan air sekitar 850 ml. Kalau misal teman-teman pakai santan murni dari kelapa biasa, itu pakai sekitar 1 liter ya. Nah kalau udah tinggal diaduk rata aja. Agar warnanya lebih bagus, di sini aku pakai pewarna hijau tua. Kalau teman-teman nggak mau pakai pewarna juga nggak apa-apa, bisa di skip. Kita tambahkan secukupnya. Oke, kalau udah diaduk rata, masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Kita aduk-aduk hingga busa dan uap panasnya ini berkurang. Nah kalau uap panasnya udah berkurang, kita tuang deh ke dalam loyang. Loyangnya basahi dengan sedikit air agar mudah melepaskan dodol agarnya. Untuk loyangnya ukuran 18 ya, kita biarkan dulu hingga set. Nah kalau udah set, lanjut dipotong-potong. Ini dimakan dingin makin enak banget loh teman-teman. Oke, kita bantu dulu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Beri alas dan dibalik. Dan ini hasilnya, siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, buatnya gampang banget ya. Ini bisa untuk sajian ketika ada acara di rumah, arisan, pengajian, atau untuk ide jualan, isian snack box juga mantep banget. Buatnya gampang, rasanya enak dan juga mewah banget. Dan ini untuk teksturnya padat ya. Oke, langsung aja yuk kita cobain hasil kita hari ini. Nah hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Cakep banget ya. Aku coba belah dulu. Tuh padat. Aku cobain untuk rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Manisnya itu menurut aku udah pas. Pandannya itu berasa. Enak banget, gurih. Dimakan dingin makin mantep banget. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Langkah pertama, siapkan wajan, kemudian buka 3 bungkus bubuk agar plain. Untuk merek bebas ya. Yang penting ini kalau ditimbang sekitar 21 gram teman-teman. Kalau udah, kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera. Lalu garam 1/4 sendok teh. Coklat bubuk sebanyak 45 gram, setara kurang lebih 3 sendok makan. Nah ini diayak ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu aku mix dengan coklat bubuk hitam sebanyak 10 gram. Kalau misal nggak ada boleh di skip, jadi digantikan dengan coklat bubuk biasa. Nah kita ayak seperti ini. Kalau udah selesai, kita aduk hingga tercampur rata.
Dan kalau misal teman-teman ada yang tanya kenapa pakai coklat bubuk hitam, tujuannya agar warna coklatnya lebih gelap, jadi nanti hasilnya bisa cantik gitu teman-teman. Boleh disesuaikan aja ya. Nah, kalau udah rata, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 1200 ml. Di sini aku menggunakan santan instan yang kemasan 65 ml sebanyak 5 bungkus ya. Kemudian aku tambahkan air hingga volumenya mencapai 1200 ml. Kalau misal mau menggunakan santan dari kelapa biasa juga boleh. Gunakan dari 1 butir kelapa yang ukuran besar. Lanjut, kita tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 6 bungkus. Kalau ditimbang sekitar 240 gram ya. Untuk jumlah susu kental manis ini pun boleh sesuai selera teman-teman. Jika dirasa terlalu banyak, boleh dikurangin. Nah, ini lanjut kita aduk hingga rata. Setelah rata, lanjut masak di atas kompor, nyalakan api sedang aja, terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, jadi untuk warnanya akan lebih gelap ya teman-teman. Udah selesai, kita matikan api kompornya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Jadi buatnya sangat simpel, hanya dimasak aja seperti ini. Dan langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Basahi dengan sedikit air agar nanti mudah dilepaskan. Kalau misal mau pakai loyangnya yang tulban atau pakai loyang apa aja boleh teman-teman. Disesuaikan dengan yang ada di rumah ya. Nah, seperti ini kita tuang semuanya. Lanjut kita rapihkan permukaan atasnya. Jadi untuk gelembung-gelembung kecilnya ini boleh kita ambil teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kita biarkan dulu hingga set. Setelah ngeset seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya. Kemudian kita beri penusuk gigi seperti ini untuk mempermudah melepaskannya. Di sisi satunya juga ya. Nah, 2 aja cukup. Dan kita beri alas lalu dibalik. Kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya. Terlihat ini dodol agarnya super nyoklat banget. Langsung aja yuk kita coba potong-potong. Nah, untuk dodol agar ini kalau misal mau disimpan di dalam kulkas, dimakan saat dingin makin enak. Jadi disesuaikan aja teman-teman. Nah, ini kita potong-potong kembali. Berasa ini lembut banget. Gak lembek sama sekali dan juga gak berair ya. Tuh, hasilnya sangat cantik dan super nyoklat. Ini aku coba ambil. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Aku coba belah. Tuh, padat tapi gak keras teman-teman. Tuh, cantik banget. Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, nyoklat banget. Ini enak, manis, legit, lembut. Pokoknya wajib dicoba. Pecinta coklat, boleh deh cobain resep ini. Kalau misal mau dipotong menggunakan pisau bergerigi seperti ini juga boleh ya. Hasil potongannya lebih cantik teman-teman. Bisa dipilih aja. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.